Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Pak Sugih di pembelajaran matematika. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bab 1, materi di kelas 8, pola dan barisan bilangan. Ya, oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, ini bab 1 tentang pola dan barisan bilangan. Nah, ini ada pengertian tentang pola dan barisan bilangan, ya. Nah, ini pengertiannya. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai pola atau aturan tertentu dari tiap bilangan-bilangannya. Nah, di sini susunan bilangan yang mempunyai pola atau aturan. Pola di sini atau aturan di sini berarti untuk menentukan bilangan selanjutnya, atau istilah lain menentukan suku dari bilangan selanjutnya. Nah, ini polanya bisa ditambah, bisa dikali, bisa dikurang, atau bisa dibagi ya. Ataupun bisa dikombinasikan, tambah dengan kurang, kali dengan bagi gitu. Jadi ini berbagai jenis ya polanya, bermacam-macam. Kemudian ditambah, dikurang, dikali atau dibaginya pun bisa dengan bilangan yang sama ya, ataupun bilangan yang mempunyai pola kembali ya. Nah, jadi ada pola atau di dalam pola kembali gitu. Nah, ini tadi pola atau aturan dari susunan bilangannya bisa ditambah, dikurang, dikali dan dibagi oleh bilangan yang sama atau bilangan yang berbeda atau yang unik ya. Bilangan berbeda di sini unik, jadi mempunyai pola tertentu. Nah, ini memiliki pola tersendiri. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis pola dan barisan bilangan. Oke. Nah, ini banyak sekali jenis-jenis pola dan barisan bilangan ya. Nah, yang pertama ada pola aritmatika ya. Kemudian yang kedua itu ada pola geometri. Ya, pola atau barisan ya. Itu penamaannya sama saja, pola aritmatika atau barisan aritmatika. Begitupun ini pola geometri ataupun barisan geometri. Yang ketiga ada pola genap. Nah, kemudian yang keempat ada pola ganjil. Yang kelima ada pola persegi. Pola persegi atau nama lainnya kuadrat. Ya, pola kuadrat. Yang keenam pola persegi panjang. Yang ketujuh pola segitiga. Yang kedelapan pola kubik. Yang kesembilan pola Fibonacci. Nah, kemudian yang ke-10 pola campuran. Lalu yang ke-11 pola aritmatika bertingkat. Oke, akan Bapak bahas dan berikan contoh dari ke-11 pola bilangan ini. Nah, ini contohnya. Nah, contoh pola dan barisan bilangan. Yang pertama, pola aritmatika atau barisan aritmatika. Nah, ini contohnya. Nah, aritmatika ini polanya ditambah atau dikurang oleh bilangan yang sama ya. Jadi pola aritmatika ditambah atau dikurang oleh bilangan yang sama atau bilangan tetap. Nah, ini contohnya. 2, 5, 8, 11, 14. Nah, ini dari 2 ke 5 berarti ditambah 3 ya. Dari 5 menjadi 8 tambah 3 juga. 8 menjadi 11 tambah 3. 11 menjadi 14 ditambah 3. Berarti untuk menentukan suku berikutnya atau menentukan bilangan berikutnya tinggal tambah 3 terus. Nah, ini polanya ditambah 3 ya. Nah, ini kalau kita lengkapi ini. Tadi kan sampai 14 ya. Nah, dilengkapi tambah 3 lagi 17 gitu. 17 tambah 3 lagi 20, tambah 3 lagi 23, tambah 3 lagi 26 dan seterusnya ya. Kemudian contoh yang kedua. 38, 32, 26, 20.
Nah, ini kan polanya mengecil ya, susunan bilangannya mengecil. Kalau mengecil berarti dikurangi. Nah, ini hati-hati ya, diingat. Tadi kan ada yang ditambah, ada yang dikurang. Jadi dalam pola aritmatika, kalau bilangannya membesar, ya semakin membesar, itu berarti polanya naik. Kalau naik berarti ditambah. Nah, ini polanya mengecil. Kalau mengecil berarti menurun, ya. Kalau menurun berarti polanya dikurang. Nah, ini dikurangi 6 ya. 38 kurangi 6, 32. 32 kurang 6, 26. 26 kurang 6, 20. Dan seterusnya dikurangi 6. Nah, ini kalau kita lanjutkan dengan suku berikutnya ya atau dengan bilangan berikutnya. Tadi sampai 20. 20 kurangi 6 lagi 14. 14 kurangi 6 lagi 8, kurangi 6 2, 2 kurang 6 min 4, min 4 kurangi 6 min 10. Oke, itu pola aritmatika ya. Nah, sekarang contoh yang kedua, pola geometri. Nah, pola geometri ini polanya dikali atau dibagi oleh bilangan yang sama. Kalau sebelumnya aritmatika itu kan ditambah atau dikurang. Kalau geometri ini polanya dikali atau dibagi. Nah, ini contohnya. 1, 2, 4, 8, 16. Nah, ini kan menaik ya. Nah, polanya semakin membesar. Kalau polanya semakin membesar berarti dikali. Nah, dari 1 menjadi 2 kali 2. Dari 2 menjadi 4 kali 2 juga. Dari 4 menjadi 8 kali 2. Kemudian menjadi 16 kali 2. Nah, ini polanya dikali 2 terus ya. Jadi untuk menentukan suku berikutnya atau menentukan bilangan berikutnya tinggal dikali 2. Nah, ini kalau kita lengkapi ya, tadi sampai 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Kali 2 lagi, 128. Dikali 2 lagi, 256. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh pola geometri. Dikali oleh bilangan yang sama. Nah, contoh yang kedua, yang B. Nah, ini bilangannya mengecil. Perhatikan. 320, kemudian 160, 80, 40. Nah, ini kalau polanya mengecil berarti dibagi. Nah, ulangi. Kalau tadi yang A ini polanya naik ya, membesar. Berarti dikali oleh bilangan yang sama. Nah, ini polanya mengecil. Kalau mengecil berarti dibagi. Nah, dibagi berapa? Oke, dibagi 2. Nah, dari 320 dibagi 2, 160. 160 bagi 2, 80. 80 bagi 2, 40. Dan seterusnya yang menentukan berikutnya dibagi 2. Nah, ini kalau kita lengkapi. 320 bagi 2, 160. Dan tadi sampai 40. 40 bagi 2, 20. 20 bagi 2, 10. 10 dibagi 2, 5. Ya. Nah, 5 dibagi 2. Nah, 5 dibagi 2, kalau saran Bapak jangan tuliskan dalam bentuk desimal. Kita tuliskan yang bentuk sederhana aja, nanti yang bentuk simpel, dalam bentuk pecahan biasa. Ya. Karena kan kalau desimal dibagi lagi, itu desimalnya bertambah dan perhitungannya lumayan lama ya. Nah, ini kita pakai cara simpel aja. 5 dibagi 2, kita cukup tuliskan 5 per 2. Ya. Nah, ini juga sudah cukup ya. 5 per 2 dibagi 2 menjadi 5 per 4. 5 per 4 dibagi 2 menjadi 5 per 8. Nah, ini cara cepatnya atau cara singkatnya. Ini kan pecahan. Pecahan kalau dibagi, nah ini dibagi 2, kita kalikan aja penyebutnya dengan 2. Ya. Nah, ini 5 per 2. Ini kan penyebutnya 2 kali 2 jadi 4. Kalau pembilangnya tetap ya. Ini sampai kapanpun pembilangnya tetap. Nah, ini kalau dibagi 2. Nah, ini 5 per 4 bagi 2. Jadi 5 per 8. Nah, karena ini 4 penyebutnya dikali 2. Nah, maka ini kalau dilanjutkan kan dari 5 per 2, 5 per 4, 5 per 8. Nah, dibagi 2 lagi jadi 5 per 16. Gitu. Jadi 8-nya kali 2, 5 per 16. Kemudian bagi 2 lagi 5 per 32. Dan seterusnya. Ya. Nah, contoh yang C. Nah, ini ada pola geometri penulisannya seperti ini. 2 dikurang 6 tambah 18 kurangi 54 tambah 162.
Nah, ini kan tandanya beda-beda, ada min, plus, min, plus, min. Nah, ini berarti rasionya dikali bilangan negatif. Jadi kalau tandanya beda-beda, ini min, tambah, berarti dikalinya negatif. Kemudian perhatikan ini bilangannya membesar atau mengecil. Nah, ini dari bilangannya tanpa kita melihat tanda plus minnya, ini bilangannya membesar ya. Dari 2 jadi 6, berarti kali 3. 6 jadi 18 juga kali 3. 18 menjadi 54 kali 3. 54 menjadi 162 kali 3. Kemudian tadi kan tandanya beda-beda. Berarti polanya dikali negatif 3. Ya. Nah, ini dikali negatif 3 terus. Kalau kita lengkapi, nah tadi sampai 162. 162 dikali negatif 3. Nah, jadi negatif 486. Nah, ini negatif, berarti kurang ya tandanya, min. Kali min 3 lagi, jadi positif 1458. Nah, ini negatif kan kali negatif jadi positif. Jadi kalau ini tandanya beda-beda ya atau selang-seling nih. Negatif, positif berarti dikalinya oleh bilangan negatif ya. Nah, ini contoh untuk pola geometri. Berikutnya. Nah, ini pola dan barisan contoh berikutnya ya. Pola genap. Nah, ini pola genap berarti yang bilangannya adalah bilangan genap. Nah, ini hanya satu jenis ya pola genap ini. Jadi susunan bilangan yang semuanya bilangan genap. Bilangan genap itu bilangan yang bisa dibagi 2 ya. Nah, ini 2, 4, 8, 10, 12, 14. Nah, ini kan bilangan genap semua ya. Atau kelipatan 2. Nah, pola genap kita katakan pola kelipatan 2. Ini kalau dilanjutkan sudah 14 kan? 16, 18, 20 dan seterusnya. Kemudian pola ganjil. Nah, yang keempat. Nah, pola ganjil ya berarti bilangannya ganjil semua ya. Kalau tadi pola genap berarti susunan bilangannya bilangan genap yang bisa dibagi 2. Kalau ganjil, nah diingat pengertian ganjil, bilangan ganjil itu bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Oke. Nah, bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Nah, ini contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, ini ya dimulainya dari 1 ganjil. Ini kan kalau dilanjutkan sudah 13, 15, 17, 19, 21 dan seterusnya ya. Nah, ini ada gambar nih. Gambar apa ini? Oke, gambar persegi. Ini persegi kotaknya 1. Ini persegi 2 kotak ya. Nah, ini 2 satuan kotak. Ini persegi panjang dan lebarnya 3 kotak. Ini persegi panjang dan lebarnya 4 kotak. Kalau ini persegi panjang dan lebarnya terdiri dari 5 kotak. Nah, ini contoh berikutnya pola persegi atau kita katakan pola kuadrat ya. Nah, ini ilustrasinya disebut pola persegi karena si susunan bilangannya kalau kita rubah ke bentuk objek, nah, objek gambar ini berupa persegi ya. Kalau persegi kan itu sisinya sama semuanya. Nah, ini kan yang 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak gitu. Nah, ini contohnya 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Kalau kita perhatikan, ini kan semuanya bilangan kuadrat ya. Nah, ini bilangan kuadrat berarti perkalian 2 bilangan yang sama. Nah, ini polanya. 1 kuadrat berarti 1 kali 1, 1. 2 kuadrat berarti 4 ya. 2 kali 2, 4. 3 kuadrat berarti 3 kali 3, 9. 4 kuadrat itu 16. 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49. Maka kalau kita lanjutkan, ini kan berarti sesudah 7 kuadrat 8 kuadrat ya. 8 kuadrat 64. Kemudian 9 kuadrat 81 dan seterusnya. Nah, ini pola persegi atau kita katakan pola bilangan kuadrat. Nah, ini pola ke-1 ya, kotak ini pola kedua. Nah, hitung jumlah kotaknya. Pola ke-1 ini kan ada berapa kotak? 1 kotak. Kalau pola kedua ada 4 kotak sesuai jumlah ini nih, sesuai susunannya. Pola ketiga ada 9 kotak. Nah, ini 9 kotak. Pola keempat ada 16 kotak, ada 4 kuadrat. Pola kelima
ya berarti 5 kuadrat. Ini semuanya ada 25 kotak. Nah, kalau kita lanjutkan pola ke-6 itu pasti ada 36 kotak. Pola ke-7 49 kotak, ya. Nah, ini pola ke-1, 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Nah, ini ada gambar bulat. Nah, ini membentuk, kalau kita perhatikan ini membentuk persegi panjang ya. Nah, ini kumpulan dari lingkaran-lingkaran ini membentuk persegi panjang. Dan ini adalah polanya pola persegi panjang. Atau bisa kita katakan pola aritmatika bertingkat. Ya. Nah, ini aritmatika bertingkat. Nah, ini pola persegi panjang salah satu pola persegi panjang salah satu dari jenis aritmatika bertingkat. Karena pola aritmatika bertingkat ini beragam ya jenisnya. Nah, ini contohnya 2, 6, 12, 20. Nah, ini polanya. Nah, ini pola ke-1. Nah, ini ada berapa lingkarannya? Ada 2. Tadi sesuai ya, ada 2. Pola kedua lingkarannya ada 6. Nah, ini ada 6. Pola ketiga lingkarannya ada 12. Tadi susunannya 12. Pola keempat lingkarannya ada 20 ya, atau lingkaran atau bulatan ya. Itu silakan tergantung persepsi kita. Nah, ini dari 2 menjadi 6 tambah 4. Dari 6 menjadi 12 tambah 6. Dari 12 menjadi 20 tambah 8. Nah, ini ditambah 4 ditambah 6 tambah 8. Nah, ini kan ada pola lagi ya. 4, 6, 8. Berarti tambah 2 nih. Dari 4 menjadi 6 tambah 2. Dari 6 menjadi 8 juga tambah 2. Nah, ini disebut aritmatika bertingkat. Ini tingkat 1. Tadi 2, 6, 12, 20. Tingkat 1 itu berarti, nah ini polanya ditambah, nah tambah 4, tambah 6, tambah 8. Tadi kan bertambah 2 ya. Dari 2, dari 4 itu tambah 2, 6. Tambah 2 lagi 8, tambah 2 lagi 10, tambah 2 lagi 12, tambah 2 lagi 14, tambah 2 lagi 16 ya. Nah, ini kemudian ini tingkat 3. Tingkat 3 ini bilangannya sama semuanya, tambah 2. Nah, ini yang pengertian dari aritmatika bertingkat ya. Tingkat 1 ini kan beda-beda ya, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56. Tingkat 2 ini tadi dari pola penjumlahannya. Tambah 4, tambah 6, 8, 10, 12, tambah 14, tambah 16. Nah, ini bertambah 2 terus. Ya, di tingkat 2. Di tingkat 2 ini bertambah 2 terus. Atau kelipatan 2. Kemudian tingkat 3. Tingkat 3 ini bilangannya sama semuanya. Pola dari tingkat kedua. Jadi tingkat kedua ini pola dari tingkat ke-1. Dan tingkat ketiga pola dari tingkat kedua. Ini tambah 2 terus. Ini disebut pola aritmatika bertingkat. Atau ini salah satunya adalah pola persegi panjang. Karena ini tadi kumpulan dari lingkaran ini membentuk persegi panjang. Kalau persegi panjang kan panjang dan lebarnya berbeda. Kemudian, nah ini gambar segitiga. Oke, ini gambar segitiga. Nah, ini kumpulan lingkaran yang membentuk segitiga. Nah, ini pola ke-1. Ada berapa segitiganya? Ada 1. Pola kedua ada berapa segitiganya? Ada 3. Ada berapa lingkarannya? Pola ke-1 lingkarannya ada 1. Pola kedua lingkarannya ada 3. Pola ketiga lingkarannya ada 5. Pola keempat lingkarannya ada 10. Pola ketiga lingkarannya ada 6. Ya. Nah, ini kalau kita tuliskan pola segitiga 1, 3, 6, 10. Pola segitiga juga ini adalah salah satu jenis dari pola aritmatika bertingkat. Ya. Ini pola aritmatika bertingkat 1, 3, 6, 10. Nah, kita lihat polanya nih, penjumlahannya. Dari 1 menjadi 3 ditambah 2. Dari 3 menjadi 6 ditambah 3. Dari 6 jadi 10 ditambah 4. Nah, ini tingkat ke-1.
Nah, tingkat ke-1. Ini kan tambah 2, tambah 3, tambah 4. Berarti ini kan bertambah 1 ya semuanya. Nah, ini bertambah 1 terus. Nah, maka kalau kita lanjutkan ke tingkat 2. Nah, ini tadi kan tambah 2, tambah 3, tambah 4. Kalau kita lengkapi tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8. Bertambah 1. Nah, ini 10 tambah 5, 15. 15 tambah 6, 21. 21 tambah 7, 28. 28 tambah 8, 36. Dan seterusnya. Ya, ini tambah 9, tambah 10. Kemudian tingkat ketiga. Tingkat ketiga pola dari tingkat kedua. Nah, ini polanya tambah 1. Nah, tambah 1 terus. Ini kan 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. Dan seterusnya ya. Nanti juga pola segitiga salah satu jenis ataupun contoh dari aritmatika bertingkat. Kemudian yang ke-8, pola kubik. Nah, ini yang ke-8 adalah pola kubik. Kubik itu apa? Kubik itu adalah perkalian 3 bilangan yang sama. Nah, pola kubik itu perkalian 3 bilangan yang sama. Nah, ini 1, 8, 27, 64, 125. Dan ini polanya 1 pangkat 3 yaitu 6. 1 pangkat 3 adalah 1. Jadi kan 1 pangkat 3 itu 1 kali 1 kali 1. 2 pangkat 3 yaitu 8 ya. 2 kali 2 kali 2 adalah 8. 3 pangkat 3. Nah, perkalian 3 diulang 3 kali. Jadi 27. 4 pangkat 3 hasilnya 64. 5 pangkat 3 hasilnya 125. Maka kalau kita lanjutkan ini 6 pangkat 3, 7 pangkat 3. Tinggal kita hitung hasil perkaliannya ya. Itu pola kubik. Nah, kemudian yang ke-9 ada pola Fibonacci. Nah, ini Fibonacci. Ini ada nama orang penemunya ya. Fibonacci. Nah, ini perhatikan pola Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Nah, ini perhatikan susunan bilangannya. Nah, kalau pola Fibonacci ini unik. Jadi, untuk menentukan suku selanjutnya, nah ini. Suku bilangan berikutnya adalah jumlah dari dua suku sebelumnya. Oke, Bapak ulangi. Suku bilangan berikutnya, jadi untuk menentukan bilangan berikutnya, merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya. Contohnya ini. Ini kan dua suku awal 1 dan 2. Kalau kita jumlahkan 1 tambah 2 berarti 3. Kemudian 2 tambah 3 hasilnya 5. Lalu 3 tambah 5 hasilnya 8. 5 tambah 8 hasilnya 13. 8 tambah 13 hasilnya 21. 13 tambah 21 hasilnya 34. Dan seterusnya ya. Ini berarti 21 ditambah 34. Jadi 56. Kemudian 34 ditambah 56 ya dan seterusnya. Nah, ini dikatakan pola Fibonacci ya. Jadi jumlah dari dua suku sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya pola kombinasi atau campuran ya. Ini Bapak katakan aja kosakata Bapak ya atau pemahaman Bapak ini kombinasi atau pola campuran. Nah, pola campuran terdiri dari dua pola. Nah, ini ada dua pola. Jadi, ada yang ditambah 4, ada yang dikurangi 3. Perhatikan, ini selang-seling ya. Nah, ini. Kalau kita perhatikan pola kombinasi ini kan dari 1 menjadi 20 tambah 19. Kalau dari 20 menjadi 5 ini berkurang lagi, dikurangi 15. Dari 5 menjadi 17 tambah lagi 12. Dan ini kan penjumlahan dan pengurangannya tidak beraturan ya. Ataupun tidak unik gitu susunan bilangannya. Maka kita selang-seling seperti ini. Nah, ini dari suku pertama 1 ke suku ketiga 5. Dari suku ketiga ke suku kelima 9. Dari suku kelima ke suku ke-7 13. Nah, kalau dari pola ke-1, pola ke-3, pola ke-5 dan pola ke-7 kita ini ada pola unik ataupun kita menemukan polanya yaitu ditambah 4. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 4, 13. Kemudian, pola kedua, pola keempat, pola ke-6, dan pola ke-8. Ini dikurang 3.
20 kurang 3, 17. 17 kurangi 3, 14. 14 kurangi 3, 11. Nah, jadi ini selang-seling ya. Ini pola kombinasi atau pola campuran. Jadi ada susunan bilangan yang polanya seperti ini. Jadi ini kalau yang ganjil, pola ganjil berarti tambah 4. Pola yang genapnya kurang 3. Dan ini salah satu jenis dari pola kombinasi campuran. Karena nanti untuk contoh selanjutnya bisa dikali, bisa dibagi. Dan ini tidak mutlak di atas harus selalu ditambah. Yang di atas bisa dikali, bisa dibagi. Jadi ini bisa ditukar ya. Yang bawah juga bisa dikurang, dikali, dibagi. Tergantung oleh yang membuat polanya. Jadi ini beragam. Ini hanya contoh aja ya. Contoh pola kombinasi seperti ini. Jadi nanti penjumlahannya atau pengurangannya bisa diputar lagi dengan perkalian dan pembagian. Nah ini ada contoh pola kombinasi juga ya, contoh lain dari pola kombinasi. Nah, kalau tadi mah ditambah dan dikurang, kalau ini dibagi dan kuadrat. Nah, ini salah satu contoh dari pola kombinasi campuran. Dan juga sama selang-seling ya, di selang 1, 128 dibagi 2 hasilnya 64. Nanti dari pola ke-1 lompat ke pola ketiga. Pola ketiga lompat ke pola kelima. 64 bagi 2, 32. Pola kelima lompat ke pola ke-7. 32 dibagi 2, 16. Kemudian pola kedua 0 kuadrat. 0 kuadrat berarti 0 ya, 0 kali 0. Lompat ke pola keempat 1 kuadrat. Lompat ke pola ke-6 2 kuadrat. Lompat ke pola ke-8 3 kuadrat. Ini selang-seling ya. Nah ini kan di selangnya 1 angka. Dan nanti untuk pola lainnya ataupun contoh yang lainnya bisa diselang 2 angka. Nah ini tergantung dari pembuat soalnya ya. Kemudian yang ke-11. Nah, ini contoh ke-11, pola aritmatika bertingkat. Tadi kan sebelumnya sudah Bapak jelaskan ya, itu ada di pola segitiga dan pola persegi panjang. Itu salah satu contoh pola aritmatika bertingkat. Bapak sajikan kembali contoh lain dari pola aritmatika bertingkat. Nah, ini tingkat ke-1. 0, 4, 18, 48, 100. Nah, ini perhatikan penjumlahannya. Pola dari tingkat ke-1 yaitu barisan di tingkat kedua. Nah, ini tingkat keduanya. Nah, ini dari 0 menjadi 4 tambah 4. Dari 4 jadi 18 tambah 14. Kemudian tambah 30, hasilnya 48. 48 tambah 52, 100. Dan ini ada pola lagi. Nah, dari tingkat kedua kita memiliki pola lagi nih. 4, 14, 30, 52. Polanya yaitu tingkat ketiga. Tingkat ketiga polanya ini tambah 10, tambah 16, tambah 22. Dari 4 jadi 14 tambah 10. Dari 14 menjadi 30 tambah 16, kemudian menjadi 52 tambah 22. Dan ini juga berpola kembali nih tingkat ketiga. 10, 16, 22. Nah ini ada pola lagi, yaitu berarti di tingkat keempat. Dan polanya ditambah 6. Nah ini berakhir di tingkat keempat. Kenapa? Karena ditambah oleh bilangan yang sama. Jadi berakhir di tingkat ataupun berakhir di pola yang penjumlahan bilangan sama. Itu pengertian dari aritmatika bertingkat. Nah jadi kalau si pola bilangannya belum seperti tingkat 4, belum bilangan yang sama, itu berarti belum beres. Dan ini kalau kita ada juga contoh lainnya sampai tingkat 5, tingkat 6 dan seterusnya. Itu sampai tak berhingga ya. Tapi ini Bapak contohkan aja sampai tingkat keempat. Seperti ini pola aritmatika bertingkat ya. Nah, ini berakhir di barisan bilangan dengan ditambahkan bilangan yang sama, tambah 6, tambah 6, tambah 6 dan seterusnya ya. Nah, ini contoh pola aritmatika bertingkat gitu. Oke, sekian ya materinya untuk pola dan barisan bilangan juga dengan jenis-jenisnya ya. Sekian dan terima kasih. Siap semangat unggul bersama ya. Oke, sekian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat membantu PJJ di kondisi seperti ini ya. Oke, jika ada yang tidak paham ataupun ada koreksi ataupun ada yang mau ditanyakan, begitupun saran dan kritik, silakan hubungi Bapak ya.
Sekian dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.